Menarik juga ketika ada seorang bupati di sebuah daerah di Jawa, namanya Lamongan, kok berani-beraninya mengajarkan, mewajibkan banyak pelajar untuk belajar bahasa Mandarin. Untuk apa? Kita sambut Bupati Lamongan. Apa kabar Pak Masuk? Ya. Ini Homa. How? Itu aja yang saya ngerti. Ya, CC ya. Iya. Anda ini membingungkan banyak orang karena Anda mewajibkan warga Anda di Lamongan untuk belajar bahasa Mandarin ya. Saya nggak ngerti jalan pikiran Anda. Ya karena saya melihat potensi daerah ya. Kami punya penduduk 1.500.000 orang. Kemudian setelah kita lihat mereka ini danamnya tertinggi di Indonesia 2 tahun berturut-turut, orang Lamongan itu. Pekerja keras, berarti ini adalah satu sumber daya yang siap untuk fight. Ketiga, ini dunia global. Oleh karena itu mereka kita ajak bukan dalam mimpi, tetapi mereka harus siap. Oleh karena itu mereka mulai SD, SMP, bahkan di pondok pesantren, itu juga kita ajarkan bahasa Mandarin. Agar mereka juga siap menghadapi tantangan global. Dan di dalam Islam itu Nabi kita mengatakan, belajarlah ilmu sampai ke negeri China. Menarik untuk mengikuti inovasi-inovasi kreativitas dari beberapa bupati di Indonesia yang kemudian terlihat menonjol dan membawa masyarakatnya lebih baik dari keadaan yang lalu. Bupati Lamongan, saya ini penggemar soto Lamongan. Oh ya, makasih. Tetapi saya termasuk yang menertawakan Anda ketika Anda mendeklarasikan program wisata bahari di Lamongan. Dari mana ide itu dulu? Ya, sebenarnya sederhana, Bang Andi ya. Saya tentu melihat apa yang ada di Kabupaten Lamongan. Kebetulan Kabupaten Lamongan itu punya wilayah laut 47 kilo menghadap ke laut. Kemudian wilayah ini tentu tidak subur karena dekat laut, batu cadas. Dulu hanya sebagai tempat untuk mengurus Tanjung Kodok gitu. Ya, Tanjung Kodok itu untuk melihat Namanya aja udah nggak seksi, ya, Tanjung Kodok. Tanjung Kodok. Tetapi ini kan satu peluang ya. Saya yakinkan untuk orang lain berinvestasi di Lamongan. Di samping perlu saya meyakinkan investor dan kemudian meyakinkan masyarakat, juga meyakinkan pemerintah daerah, aparatur. Karena ini memang tidak terbiasa. Memang ini orang menganggap ini mimpi, menganggap saya gila. Tapi saya ingin buktikan, bangsa ini besar. Orang-orangnya juga pandai-pandai. Bangsa Indonesia tidak bodoh. Kita juga tidak kalah dengan Jadi perbandingan sebelum ditata kawasan itu, berapa banyak orang yang datang? Wah, jauh ini seperti langit dan bumi lah. Karena memang awalnya itu tidak ada apa-apa. Sekarang itu kapal pesiar ada. Kemudian hampir seluruh permainan-permainan yang ada di dunia ini ada di tempat kita. Kemudian binatang-binatang itu juga yang aneh-aneh kita import juga dari Afrika. Ya. Investor dalam negeri atau Tidak. luar negeri juga? Dalam negeri. Dalam negeri. Dan investornya itu termasuk pemerintah. Jadi kita menggunakan satu strategi, tanahnya itu sampai kapanpun adalah milik pemerintah daerah. Kemudian investasi kita berdua. Nah akhirnya dikombinasi dalam waktu 3 tahun sampai 4 tahun, investasi pemerintah daerah itu sudah kembali. Sekarang tinggal panennya, asal nggak kena tsunami sampai kiamat pun tinggal panen itu. Cita-cita Anda besar sekali. Ya, memang tidak boleh kita ini hanya melihat, berbicara, tidak. Kita harus praktekkan. Anak-anak kita ini nanti kalau besar, pintar, giat, pekerja keras. Tetapi ini kalau tidak diberikan informasi oleh kepala daerahnya, diyakinkan kepada kepala dinasnya, kemudian diambil satu kebijakan. Kalau begitu anak-anak kita ajarkan bahasa Mandarin. Ini wajib ya di sekolah-sekolah? Wajib. Dan itu mereka
mulai kecil-kecil itu seperti nonton film Mandarin kita itu. Jadi saya sendiri saya pernah lombakan. Lomba Ya, apa? lomba pidato bahasa Mandarin. Walaupun Anda nggak ngerti ya? Ya, ya. Karena Bang Andi, kalau saya fasih bahasa Mandarin, Iya. ya, pinter bahasa Mandarin, saya mungkin nanti jadi guru bahasa Mandarin, bukan bupati. Mungkin penyiar siwen. Iya. Ya. Tahun berapa Anda akhirnya bisa menerapkan gagasan ini untuk mengajarkan di sekolah-sekolah, mewajibkan menjadi Ya, SLT? tidak terlalu lama, Bang Andi. Kita terapkan itu hampir sudah 2 tahun ini ya. Iya. Karena di tempat kita itu juga masyarakat muslimnya tinggi ya. Jadi saya juga wajibkan mereka bisa baca Al-Quran. Tidak ada